Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Hamdi, SEMM. Saya dosen tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Keuangan dan Perbankan dengan metode DII, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada sesi ini adalah pertemuan ke-7 di mana tentang materi kebijakan dividen. Video ini tentunya saya buat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di aspek pengajaran. Adapun deskripsi dan informasi umum terkait dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dan Perbankan, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Mata kuliah Manajemen Keuangan dan Perbankan merupakan mata kuliah yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan perusahaan dan sistem perbankan sebagai bahan penting dalam dunia keuangan modern. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK setelah mengikuti perkuliahan ini: 1. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar manajemen keuangan. 2. Mahasiswa mampu menganalisis laporan keuangan perusahaan dan bank untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan kondisi kesehatan institusi dan pengambilan keputusan suatu perusahaan. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modal kerja, pembiayaan, investasi, dan kebijakan dividen dalam konteks manajerial. Serta 4. Mahasiswa mampu menganalisis manajemen risiko perbankan, termasuk risiko kredit, likuiditas, pasar, dan operasional. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar manajemen keuangan, seperti pengelolaan modal kerja, analisis laporan keuangan, struktur modal, penilaian investasi, serta kebijakan dividen. Penilaian investasi serta kebijakan dividen. Selain itu, mahasiswa juga akan diperkenalkan pada sistem perbankan, fungsi intermediasi keuangan, manajemen risiko perbankan, dan analisis kinerja bank berdasarkan standar regulasi nasional yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Mata kuliah ini mengintegrasikan antara aspek mikro keuangan korporasi dengan aspek makro dari industri perbankan, sehingga mahasiswa mampu memahami keterkaitan antara pengambilan keputusan keuangan di tingkat perusahaan dengan dinamika sistem keuangan dan perbankan. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang akan dilaksanakan selama 1 semester. Adapun sistem pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus, di mana pada sistem pembelajaran sinkronus dilaksanakan secara tatap muka di kelas, dan asinkronus dilaksanakan secara daring melalui web LMS Universitas Pamulang. Metode pembelajaran dilakukan dengan teknik ceramah interaktif, tanya jawab, studi kasus. Adapun komponen penilaian mata kuliah ini berdasarkan: pertama, kehadiran 10%, 2, tugasnya 20%, ketiga, UTS 30%, dan UAS 40%. Demikian perkenalan singkat dan deskripsi mata kuliah ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik ya. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran selama kegiatan pembelajaran kita ini. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Doa selesai. Oke, baik teman-teman, untuk hari ini di pertemuan ke-7 tentunya kita akan membahas materi terkait dengan kebijakan dividen. Karena tapi sebelum kita memulai masuk ke perkuliahan, akan saya absen terlebih dahulu. Oke. Adelia Septiani? Ada. Enggak ada juga. Pia Ripda? Ada. Herlina? Ada. Indra Lesmana? Ada ya.
Intan Lestari? Ada. Tri Kisti? Oke. Yohana Dian? Yunisa Windu Saputri? Ada. Ada yang belum dipanggil atau terlewat? Tidak ada ya. Oke, semuanya sudah dipanggil ya. Oke, baik teman-teman semua. Hari ini tentunya kita akan melanjutkan perkuliahan di minggu sebelumnya, di mana pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas materi terkait dengan kebijakan dividen ya. Oke. Tentunya kebijakan dividen pasti sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Pasti tidak asing. Apalagi kita di sini yang konsentrasinya di manajemen keuangan, hal-hal yang seperti kebijakan dividen itu ya tentunya kita bisa lihat, bisa kita amati melalui pasar modal, atau mungkin bagi teman-teman semua mungkin pernah melakukan investasi, tentunya akan mengetahui terkait dengan kebijakan dividen dan lain-lain ya. Oke, sebelum saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan kebijakan dividen di hari ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus teman-teman ketahui terkait dengan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian kebijakan dividen. Kemudian, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan teori dari kebijakan dividen itu sendiri. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung rasio keuangan yang terkait dengan kebijakan dividen. Jadi ini tujuan pembelajaran dalam mata kuliah manajemen keuangan, khususnya untuk materi kebijakan dividen di hari ini. Kemudian teman-teman semua, kita juga perlu merefresh ingatan kita terkait dengan pembahasan yang sudah kita lakukan di minggu yang lalu, karena pembahasan ini tentunya sangat saling berkaitan antara dari waktu ke waktu, khususnya pertemuan dari minggu yang lalu, di mana dalam minggu yang lalu kita sudah mempelajari terkait dengan bagaimana tujuan perusahaan, salah satunya adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maximize the value of the business. Jadi ini salah satu tujuan dari perusahaan. Nah, tujuan perusahaan tentunya dapat dicapai di dalam manajemen keuangan. Ada 3 fungsi yang harus kita ketahui. Yang pertama ada the financing decision. Okay. Yang dimaksud dengan the financing decision, masih ingat? Jadi terkait dengan apa? Terkait dengan keuangan. Terkait dengan bagaimana perusahaan harus menyediakan sumber dananya. Ya. Sumber dananya dari mana? Ini yang harus diperhatikan ya. Apakah si perusahaan menyediakan dana untuk perusahaan itu berasal dari hutang? Atau apakah perusahaan menyediakan dana untuk perusahaan berasal dari modal sendiri? Sehingga nantinya akan menghasilkan keputusan. Keputusannya apa? Bisa menerbitkan saham, bisa menerbitkan obligasi, bisa membuat atau melakukan pinjaman ke perbankan, dan lain-lain. Nah, setelah dananya kita dapatkan dengan tentunya biaya modal yang paling rendah, maka yang selanjutnya adalah terkait apa? The investment decision. Kalau bahasa Indonesianya apa? Keputusan investasi. Nah, tadi uangnya sudah ada, ngambilnya dari utang atau dari modal sendiri. Setelah uangnya ada, tentunya perusahaan harus memikirkan agar menghasilkan keuntungan, kira-kira mau diapain uangnya. Maka harus diinvestasikan, bisa diinvestasikan. Investasikan pada surat berharga ataupun pada investasi real yang lainnya. Tujuannya apa? Agar mencapai keuntungan yang maksimal. Ada keuntungan di sana. Oke. Setelah the investment decision, maka selanjutnya adalah the dividend decision. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Indonesianya apa? Keputusan dividen. Tadi perusahaan sudah dapat uang. Kemudian dia mengalokasikan dalam bentuk investasi. Setelah itu akan dapat keuntungan. Nah, keuntungan ini tentunya yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Apakah keuntungannya akan ditahan? Apakah keuntungannya akan dibagikan kepada pemilik pemegang saham ya? Maka ada istilah terkait dengan the dividend decision ini. If a company cannot find investment opportunities that meet its minimum acceptable rate of return, it should return the excess cash to its shareholder. Artinya apa? Kalau perusahaan tidak dapat menemukan potensi ya untuk menginvestasikan dengan
tingkat keuntungan yang minimal yang bisa diterima, sebaiknya dana tersebut dikembalikan kepada pemilik saham. Jadi kalau uangnya itu dikelola lagi, ternyata keuntungannya itu tidak menghasilkan tingkat minimal keuntungan yang diharapkan perusahaan, ya baiknya uangnya dikembalikan aja. Ya, dikembalikan kepada siapa? Siapa coba? Kepada pemilik saham. Maka muncullah the dividend decision. Ya, contohnya gini, PT XYZ memiliki cashnya 10 miliar atau labanya dari 10 miliar, tetapi tidak ada proyek mampu memberikan return minimal 10%. Daripada dia nggak sesuai dengan return minimalnya, maka dia bagikan saja kepada siapa? Kepada pemilik saham ya. Oke, jadi ini overview untuk minggu lalu dan kenapa kita harus membahas terkait dengan kebijakan dividen di minggu ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu dividen? Nadia, gimana? Dividen itu apa sih? Keuntungan. Keuntungan? Keuntungan apa? Bunga dari saham yang ditanam. Bunga dari investasi yang ditanamkan oleh pemilik saham. Bunga dari investasi yang ditanam oleh pemilik saham. Ada lagi deh yang bisa mengartikan dividen itu apa? Ada lagi? Tidak ada? Oke. Jadi dividen itu adalah keuntungan yang dibagikan kepada pemilik saham, kepada pemegang saham. Jadi keuntungan ini. Perusahaan kalau untungnya dibagikan kepada pemilik saham itu disebut dengan dividen ya. Oke. Nah, dividen kalau berdasarkan pendapat para ahli, khususnya dividen policy, kebijakan dividen. Pertama, menurut Agus Sartono mendefinisikan terkait dengan kebijakan dividen, bahwa kebijakan dividen adalah apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dipagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa depan. Itu menurut Agus Sartono. Oke. Lalu gimana menurut Suat Husna dan Eni Pujiastuti? Ada yang bisa membacakan? Ya. Kebijakan dividen adalah kebijakan yang menyangkut tentang masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham. Oke, jadi terima kasih. Jadi dari definisi kedua ahli tadi itu sudah mendefinisikan dengan jelas bahwa dividen ini adalah adanya keuntungan dan keuntungan ini harus dibagikan kepada pemegang saham atau harus ditahan berupa laba ditahan yang tentunya nantinya akan digunakan kembali untuk meningkatkan perusahaan, tentunya untuk meningkatkan ekspansi misalkan, kemudian untuk ada penelitian di perusahaan dan lain-lain. Tentunya ini digunakan untuk keperluan perusahaan itu sendiri. Ya. Nah, ini definisi dividen menurut beberapa para ahli ya. Oke. Lalu selain tadi definisi dari kebijakan dividen, lalu ada tujuan. Ternyata kebijakan dividen ini memiliki tujuan ya, teman-teman. Pertama, tujuannya untuk apa? Memberikan return kepada pemegang saham. Memberikan return kepada pemegang saham ya. Jadi keuntungan ini dibagikan kepada pemegang saham ya. Kalau kita punya saham di perusahaan, returnnya itu kalau dibagikan kita akan mendapatkan returnnya itu. Berupa apa? Berupa dividen. Yang kedua apa? Menjaga keseimbangan antara keuntungan investor. Oke ya. Jadi ada keseimbangan antara kebutuhan internal perusahaan dan kepentingan investor. Kalau kebutuhan internal perusahaan itu si internal manajemen itu pengennya dia perusahaannya tetap berlanjut, tetap sustainable dengan cara mengoptimalkan modalnya. Jadi bisa saja kebutuhan di internal itu memerlukan modal untuk dikembangkan lagi. Tapi bisa saja di lain sisi ternyata ada kepentingan investor. Investor pengen punya uang, maka dividen tersebut harus dibagikan. Oke, kemudian tujuan selanjutnya adalah menjaga stabilitas harga saham ya. Jadi ini penting sekali ya untuk menjaga stabilitas harga saham. Kalau perusahaan terus membagikan dividen, investor akan percaya. Yang pada akibatnya harga saham akan lebih stabil ya. Kemudian keempat, menunjukkan kesehatan keuangan dan prospek perusahaan. Oke, menunjukkan kesehatan keuangan dan prospek perusahaan. Oke, ini salah satu dari tujuan dari kebijakan dividen itu sendiri ya. Oke.
Nah, lalu terkait dengan kebijakan dividen, ada jenis-jenis kebijakan dividen. Ini yang harus kita pahami oleh semuanya. Pertama, ini ada kebijakan dividen stabil. Apa itu kebijakan dividen stabil? Kebijakan di mana perusahaan membagikan dividen dalam jumlah tetap atau naik secara tetap meskipun laba perusahaan berfluktuasi. Oke, nah jadi contoh dari kebijakan dividen stabil ini seperti Unilever ya. Unilever itu kadang-kadang labanya fluktuatif, bisa naik, bisa turun, bisa sangat tinggi, bisa turun lagi. Tapi dia setiap tahun akan membagikan kepada pemegang saham dividennya. Nah, ini disebut dengan kebijakan dividen stabil. Kemudian yang kedua ada kebijakan dividen tetap. Artinya apa? Perusahaan. Menetapkan persentase tetap dari laba bersih untuk dibagikan sebagai dividen. Oke, jadi kebijakan dividen tetap itu perusahaan menetapkan persentase dari laba bersih untuk dibagikan kepada sebagai dividen. Misalkan proporsinya, saya akan membagikan dividen dari keuntungan yang didapatkan perusahaan, misalkan 40%, 50%, 60% dan lain-lain ya. Jadi sudah tetap porsi pembagiannya. Kemudian yang ketiga apa? Kebijakan sisa atau residual policy ya. Yang namanya sisa ya berarti kalau sudah digunakan oleh perusahaan si keuntungan tadi misalkan untuk meningkatkan atau untuk investasi lanjutan di perusahaan tersebut, maka dividen akan dibagikan kalau ada sisanya. Kalau ada sisa ya. Kalau nggak ada sisa berarti nggak ada yang dibagikan, betul ya? Tidak ada yang dibagikan ya. Maka dividen hanya dibagikan kalau ada sisa saja di sini ya. Setelah laba ditahan ya. Tentunya dividen tersebut dikurangi dengan laba yang ditahan. Kemudian yang keempat ada tanpa dividen. Artinya kalau tanpa dividen nggak ada sisa ya. Tidak ada sisa ya. Jadi mungkin ada keuntungan, tapi keuntungannya ditahan berupa laba ditahan ya. Atau kalau misalkan dia nggak dapat keuntungan, berarti nggak dapat dividen ya. Jadi kayak itu. Jadi tanpa dividen ya. Oke. Nah ini jenis-jenis kebijakan dividen ya. Nah kemudian terkait dengan konsep dasar kebijakan dividen, tentunya ini akan muncul beberapa pertanyaan dasar sehingga kenapa kok kebijakan dividen ini ada. Tentunya ini akan bermula pada adanya dasar-dasar pertanyaan yang muncul terkait dengan kebijakan dividen itu sendiri. Yang pertama, apakah kebijakan pembagian dividen itu relevan atau tidak? Jadi relevan apa enggak sih? Ya. Kemudian yang kedua, apakah dividen perlu dibayar dalam jumlah besar atau sedikit? Yang ketiga, kebijakan dividen berhubungan dengan penentuan DPR, dividen payout ratio, yaitu besarnya persentase laba bersih setelah pajak yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Kemudian yang keempat, kontroversi dan kebijakan dividen. Apakah kebijakan dividen dapat mempengaruhi nilai perusahaan atau harga pasar saham? Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan dasar yang harus dijawab sehingga muncullah yang namanya teori-teori dari kebijakan dividen itu sendiri. Nah, seperti tadi, apakah kebijakan pembagian dividen itu relevan atau tidak? Nah ternyata ada teori yang muncul terkait dengan kebijakan dividen. Salah satu teori kebijakan dividen adalah teori bird in the hand. Artinya apa sih? Bird itu apa, Bird? Burung. Hand? Tangan. Berarti burung di tangan ya. Iya. Jadi teori ini inti gagasannya adalah investor lebih memilih dividen sekarang yang pasti daripada capital gain di masa depan yang tidak pasti. Jadi kalau burung di tangan itu lebih baik daripada burung yang tidak ada di tangan. Betul nggak? Betul, makanya yang lebih pasti. Sementara capital gain itu tidak pasti ya. Karena apa? Bisa saja harga sahamnya naik, bisa saja harga sahamnya turun ya. Nah, maka relevan nggak dengan pertanyaan yang tadi? Relevan ya. Oke. Kemudian yang kedua teori signaling atau sinyal ya. Jadi pembayaran dividen memberi sinyal positif bahwa perusahaan memiliki kinerja dan prospek keuangan yang baik. Oke. Jadi si pemberian dividen ini ternyata akan memberikan sinyal kepada investor. Oh, dia bagiin dividen. Bagus nggak kelihatannya? Bagus nggak kalau perusahaan ngebagiin dividen? Bagus. Artinya apa? Dia mampu ya. Dia memiliki keuntungan ya. Jadi ada sinyal positif di sana ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada teori agensi teori. Ya. Jadi inti gagasannya dividen dapat mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham karena
Jadi konflik kepentingan antara si manajemen dan pemegang saham. Kalau manajemen, kalau kita dibagikan dividennya, tentunya akan mengurangi kas. Tapi kalau tidak dibagikan, si investor ngerasa gimana gitu kan? Wah, kok nggak dibagiin sih dividennya? Padahal ada keuntungan. Di sisi lain, si manajemen pengennya ditahan dulu. Nah, lebih baik uangnya dikembangkan lagi. Ya. Kemudian ada teori Miller and Modiglian di tahun 1961. Ya. Jadi si teori Miller ini bertentangan dengan yang lain, bahwa di pasar modal yang sempurna, nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan laba dari investasinya, bukan dari bagaimana laba itu dibagikan. Jadi ini bertentangan dengan yang lain. Kalau yang lain itu merespon positif, tapi ternyata menurut si teori Miller ini, si laba, si harga saham, si kebijakan dividen ini itu tidak mempengaruhi nilai perusahaannya. Nggak ada hubungannya. Nilai perusahaan itu akan berpengaruh hanya berdasarkan kalau perusahaan dapat keuntungan, menghasilkan laba, dan lain-lain. Jadi tidak terkait, tidak ada hubungannya antara kebijakan dividen dengan nilai perusahaan. Itu menurut teori Miller dan Modiglian. Ya. Oke. Kemudian ada mekanisme pembayaran dividen. Nah ini teman-teman semua di sini mungkin minat berinvestasi, teman-teman berencana ingin berinvestasi dengan beberapa tujuan, mungkin ingin dapat dividen atau mungkin ingin mendapatkan capital gain. Ada tanggal-tanggal atau waktu-waktu tertentu, informasi tertentu yang teman-teman harus ketahui. Pertama ada announcement date. Ya. Jadi di sini yang pertama itu pengumuman. Jadi ada tanggal pengumuman. Perusahaan kapan akan membagikan dividen? Di mana dalam pengumuman ini itu dilaksanakan dalam RUPS, biasanya sudah tertera pengumumannya berapa besar dividen per share-nya, keuntungan yang dibagikan kepada pemegang sahamnya. Oke. Berapa besar dividen payout ratio-nya, atau berapa banyak dari laba yang dihasilkan, berapa banyak yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Ini ada di sini, namanya tanggal pengumuman. Setelah itu ada cum, ya. Cum dividend date. Nah kalau cum, ini tanggal di mana investor masih dapat memperoleh hak atas dividen. Jadi teman-teman jika ingin membeli saham, perhatikan cum date-nya. Ya. Misalkan cum date-nya tanggal berapa? Tanggal 27. Artinya kalau teman-teman beli sebelum tanggal 27, maka teman-teman akan dihitung sebagai investor yang akan mendapatkan dividen nantinya. Jadi diperhatikan tanggal cum date-nya. Kemudian selanjutnya adalah expire, ex dividend date ya. Jadi ada tanggal kadaluarsanya. Biasanya 1 hari setelah cum date. Maka di sini yang tanggal 27 biasa tanggal 28-nya udah expire. Artinya apa? Kalau investor beli di tanggal ini, ketika ada pembagian dividen, dia tidak akan mendapatkan dividennya. Nggak akan bisa. Kemudian tahap selanjutnya ada recording date. Recording date itu perekaman. Siapa saja sih yang sudah beli saham pada masa cum date ini? Orang-orangnya siapa saja sih? Nanti dia akan memperoleh berapa banyak sih? Nah itu pada masa recording date. Yang selanjutnya ada distribution date. Artinya apa? Distribusi. Tanggal distribusi adalah tanggal pembagian ya. Tanggal pembagian dividen itu kepada pemilik saham ya. Oke, jadi itu tanggal-tanggal atau mekanisme pembayaran dari dividen yang harus teman-teman ketahui sendiri. Nah ini contoh dari Bank BRI ya, di mana mulai ada announcement date, cum date sampai ke distribution date. Nah kemudian ada rasio terkait dengan kebijakan dividen. Ini teman-teman juga harus paham, karena sebagai seorang investor, teman-teman nantinya akan berhubungan terkait dengan ini. Oh DPR seperti apa? Atau kita seorang analisis keuangan, kita juga akan tahu manfaatnya untuk apa dan lain-lain. Pertama, ada dividen payout ratio atau DPR ya. Ini menunjukkan persentase laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen ya. Rumusnya apa? Dividen tunai dibagi laba bersih. Oke. Ya, ini contoh, laba bersihnya misalkan 10 miliar. Dividen tunai 4 miliar. Berapa DPR-nya? Dari keuntungan yang dihasilkan, 40%-nya akan dibagikan kepada pemegang saham. Kemudian selanjutnya ada dividen
per share. Dividen per share mengukur dividen tunai yang diterima per lembar saham, di mana membantu investor menilai berapa banyak uang nyata yang diterima dari pemilik saham ya. Ini ada rumusnya. Total dividen tunai dibagi jumlah saham beredar. Kemudian ada dividen yield. Dividen yield, berapa besar dividen yang dapat dibandingkan dengan harga saham saat ini. Jadi ini berapa banyak sih keuntungan per lembar sahamnya ya, per harga sahamnya itu. Nah, itu untuk membandingkan antara keuntungan si perusahaan didasarkan dari harga saham itu sendiri. Nah, contohnya ini ada rumus, dividen yield itu DPS, dividen per share dibagi dengan harga saham dikali 100%. Nah, contoh di sini DPS-nya 200, harga sahamnya 5.000. Jika suku bunga deposito 3%, apakah pendapatan dividen itu lebih baik atau lebih menarik? Maka rumusnya adalah DPS per harga saham 200 dibagi 5.000 berapa? 200 dibagi 5.000. Ayo, siapa yang cepat berhitung? Jadi 4. Oke, ini 200 dibagi dengan 5.000. Berarti berapa? 0,0 atau 4. Artinya apa? Kalau kita bandingkan dengan suku bunga deposito yang 3%, keuntungan dari dividen itu sebesar 4% jauh lebih baik. Maka investasi pada saham itu jauh lebih baik ya. Oke, kemudian ada earning per share. Earning per share adalah laba per saham ya. Nah, berapa banyak laba yang dihasilkan oleh perusahaan lalu dibagi dengan jumlah saham yang beredar ya. Oke, baik teman-teman semua. Tadi sudah kita bahas semua terkait dengan materi kebijakan dividen. Tentunya akan kita review dulu terkait dengan kebijakan itu sendiri, di mana kebijakan dividen adalah apa tadi? Keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham atau laba tersebut ditahan untuk keperluan investasi. Oke. Saya rasa cukup ya untuk materi hari ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Saya Pak, nama saya Nida Cita. Pertanyaannya, kenapa perusahaan dengan pertumbuhan tinggi cenderung membayar dividen rendah atau tidak sama sekali? Oke, baik. Terima kasih Nida. Pertanyaannya tadi sudah bagus. Terkait dengan kenapa perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang tinggi, tapi justru tidak membagikan dividen kepada pemegang sahamnya, atau tidak sama sekali ya, atau hanya sedikit ya. Pertama, perusahaan yang tidak membagikan dividen kepada pemegang saham bisa diartikan bahwa perusahaan tersebut sebetulnya sedang fokus untuk pertumbuhan mereka. Jadi mereka gencar untuk bertumbuh, membeli aset, daripada dia pinjam uang ke bank ataupun ke yang lainnya, lebih baik uang dari keuntungan tersebut dia tahan untuk dijadikan sebagai modal dia, sehingga perusahaan akan tetap tumbuh. Yang kedua, perusahaan tidak ingin ketergantungan terkait dengan hutang untuk sumber pembiayaan. Tentunya banyak contoh ya, seperti BSD atau kan ya, properti, salah satu anak perusahaan Unilever, Sinar Maslen. BSD itu sekarang lagi gencar-gencarnya membeli tanah. Nah, uangnya dari mana? Dari laba ditahan ya, karena mereka ingin lebih berkembang lagi ke depannya ya. Jadi itu salah satu dari alasannya kenapa perusahaan tidak membagikan kepada si pemegang saham itu sendiri, lebih memilih untuk menahan labanya ya. Oke, sudah jelas ya? Jelas Pak. Oke, terima kasih Anida. Oke, baik teman-teman, tadi untuk materi kebijakan dividen sudah kita bahas bersama-sama sebelum kita tutup untuk perkuliahan ini. Namun perlu kita simpulkan terlebih dahulu terkait dengan pembelajaran kebijakan dividen di hari ini. Jadi yang dimaksud dengan kebijakan dividen adalah suatu kebijakan di mana perusahaan tentunya akan membagikan laba kepada pemegang saham, atau laba tersebut harus ditahan oleh perusahaan untuk perkembangan perusahaan selanjutnya. Kemudian tadi ada tanggal-tanggal atau sesuatu yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua, di mana dalam kebijakan dividen ada yang namanya announcement date, kemudian ada come date, ada expiring date, ada recording date, dan ada distribution date. Itu yang harus teman-teman ketahui. Oke, terima kasih semuanya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap sehat semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.